Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Jadi kalau tauhidnya tidak kuat hidup ini, kita rapuh. Makanya menanamkan tauhid itu selama di kota Makkah 13 tahun. Tauhid dulu, tauhid dulu, tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memudaratkan satu pun di atas dunia ini. La ini jitama'atil ummatu, berkumpul semua orang di atas dunia ini, ala ayyadurruka bisyai'in, mau memudaratkanmu, mau mencelakaimu, mau membunuhmu, mau melukaimu, mau mematikanmu, la yadurruka, mereka tidak akan bisa illa bisyai'in qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad hari ini ditakdirkan mati jam 10. Begitu menurut takdir. Misal, yang takut dulu. Misal Abdul Somad mati jam 10. A. Mati jam 10 karena ditembak sniper. B. Karena pesawat meledak. C. Karena diracun orang minumannya macam Munir. D. Karena disantet. E. Tiba-tiba batuk mati. Bisa saja apapun terjadi. Tapi bahwa dia mati jam 10 itu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia mati disantet orang, matinya karena disantet atau karena ajalnya sudah tiba? Mantap tauhidnya, kasih nilai A. Tauhidnya harus kuat. Kalau tidak kuat tauhidnya luar biasa. Tapi jangan bayangkan mentang-mentang sudah belajar jadi SPA berapa bulan lalu kenapa ini tauhid ini belum kuat juga. Belum. Dik aja di Jabal Tur masih takutan dengan kejaran Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lain. Artinya manusia. Ya laitani muttu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, kata Maryam ketika dia hamil tanpa suami, diejek-ejek oleh orang Israel. Masa enggak punya suami mengandung? Apa kata dia? La ya laitani muttu qabla hadza, andai aku mati sebelum ini. Apakah itu ungkapan mengeluh Maryam? Tidak. Dia manusiawi. Merasakan sakit, sedih, kecewa, gundah, galau. Hati manusia berbolak-balik. Tapi setelah itu ada penguatnya. Itulah tauhid. Jadi tauhid ini pertama yang paling dikuatkan. Bagaimana cara menguatkan tauhid? Ngaji terus. SPA kan ngaji terus. Bagaimana menguatkan tauhid itu? Berjamaah. Karena kalau kita sendirian lemah, maka saat kita lemah datang kawan kita menguatkan kita. Wa tawasau bil haq, tentang tauhid. Aduh bro, dulu perasaan aku sebelum ikut SPA ini hidupku tenang-tenang aja. Sekarang setelah ikut SPA ini, kemarin ke masjid sendal hilang, subuh tadi helm hilang, pas dicek handphone pulsa habis. Maka datang kawan mengingatkan sebelah, kuat akhi. Terus apa solusinya? Tak ada, cuma kau kuat aja lah. Jadi kalau orang bercerita tentang kesusahan dia ke kita, tidak selamanya sebenarnya dia minta solusi. Kadang ada orang dia cuma mau cerita, maka jadilah pendengar yang baik. Jadi tidak selamanya orang cerita kesusahan ke kita langsung kita, jadi kau minta solusi, enggak.
Makanya saya kalau ada jamaah cerita ke saya, Pak Ustadz saya begini-gini, saya cuma jawabnya, iya, insya Allah, iya, insya Allah. Udah saya atur sekian menit sekali, iya, insya Allah. Karena saya tahu sebenarnya dia cerita itu bukan mau minta solusi, dia cuma mau cerita, karena dia tak punya teman cerita. Kalau kita tidak mau dengarkan dia, nanti dia akan cerita ke angkot di pinggir jalan. Itulah yang orang senyum sama angkot, lewat angkot. Nah, jadi yang dimaksud dengan tauhid itu bukan hanya kita dengan Allah saja, tapi tauhid itu adalah kita dengan sesama orang yang bertauhid. 2. Berapa yang mau Ustaz sampaikan? 3. Setelah tauhid akidahnya kuat, buah dari tauhid itu adalah ibadah. Saya bawa orang, misal dia nggak kenal dengan Ustadz Lukman karena dia dari hutan pedalaman, misal saya bawa dia kemari. Pas Ustadz Lukman lewat, dia cuek aja. Tapi begitu sudah dikenalkan inilah Ustadz Lukman dan seterusnya, maka dia pasti akan datang, bersalaman, cium tangan, karena dia sudah kenal. Begitu juga setelah kita bertauhid, setelah ngaji tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Siapa nama dia? Allah. Adakah yang lain selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia itu ada? Al-Hayyu. Apakah dia mengatur kita? Al-Qayyum. Apa harta milik dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong selain dia? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tahukah dia apa yang ada dalam hati dan pikiranku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Sehebat apa kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Apakah sulit bagi dia mengatur alam semesta? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Hebatkah dia? Wa huwal aliyul. Apa tuh Pak Ustaz? Kok saya kayaknya pernah dengar ayat kursi. Jadi Allah mengenalkan dirinya melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita kenal dia, ada responnya. Mahasiswa lama dengan mahasiswa baru lewat rektor. Pas lewat rektor, kebetulan mahasiswa-mahasiswa sedang merokok. Pas lewat rektor, begitu mahasiswa lama ngelihat, langsung masuk puntung rokok ke dalam tas. Pak Rektor, Pak Rektor. Mahasiswa yang baru nggak kenal, cuek aja, nyantai aja. Hai guys. Nggak kenal, nggak tahu dia itu rektor, sangkanya security. Nah, apa bukti kita sudah mengenal Allah? Masuk yang kedua, ibadah. Jadi kalau kita sudah tauhid bagus, mulailah bangun. Bangunnya jangan jam 4. Jam 4 kan azan subuh di Pontianak. Bangunlah 1 jam sebelum itu. Kalau bisa bangun jam 1 bagus, tapi kalau payah 1 jam. Supaya masih sempat bangun, sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis itu baca Quran, Yasin. Habis itu istighfar, salawat, nunggu azan subuh. Insya Allah pas 1 jam. Habis itu azan subuh ke masjid. Bukti kita, respon kita, karena kita udah kenal. Apa bukti kita merespon pengakuan kita kepada Allah? Ibadah. Kau sudah bertauhid asyhadu an la ilaha illallah? Sudah Pak. Tadi sholat subuh. Merespon Allah cukup di hati. Allah tidak melihat diri kita yang zahir. Ini hanya cangkang kulitnya saja. Yang dipandang Allah adalah hati kita, Beb. Nggak bisa, karena masalah ibadah ini yang diikut tuh bukan hati, yang diikut itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sholat, nggak pernah meninggalkan sholat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun
hasanah. Sholat duha, sempat-sempatkan sholat duha. Sholat tahajud, sempat-sempatkan. Sholat witir sebelum tidur. Paksakan diri sebelum tidur malam sholat witir. Supaya apa? Supaya sebelum tidur wudhu dulu. Semengantuk apapun paksakan. Ngantuk betul Pak Ustadz, berat betul. Witir 1 rakaat. Tapi 1 rakaat ini Fatihah aja, nggak usah pakai iftitah. Allahu Akbar. Baca Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, salam kanan, salam kiri, tumbang. Anggap tidur itu tidur terakhir, dan anggap malam itu malaikat maut akan datang. Setel jam 3. Kalau malam itu kau terbangun, kau buka mata, matamu masih melihat jam dinding, alhamdulillah. Kalau malam itu kau terbangun, kau lihat HP-mu masih berbunyi alarmnya, alhamdulillah. Sampai masanya suatu saat matamu terbuka, kau tak dengar apa-apa, gelap. Yang kau dengar hanya kata-kata marabbuka. Barulah kau sadar sesungguhnya selama ini kau hanya mimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi artis, mimpi jadi ustaz, mimpi jadi SPA. Oleh sebab itu ini penting, ibadah jangan sampai tinggal. Pertama akidah, kedua ibadah. Pertama akidah, kedua ibadah. Akidah sama tauhid sama. Ibadah. Ada orang menganggap ibadah itu sholat sunat, baca Quran, zikir. Itu ibadah mahdoh, ibadah pure, original ibadah. Ada yang dia aktivitas tapi bernilai ibadah. Aktivitas sehari-hari. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, pakai seragam. Itu aktivitas, tapi bernilai ada. Karena waktu mau berangkatnya, karena Allah. Security. Jaga dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Ibadah. Kenapa? Dia mau cari rezeki halal untuk makan anak istrinya. Takut dia makan riba, takut dia makan sogok, makan riswah. Maka dia bernilai ibadah. Hebatnya Islam, rutinitas berubah menjadi ibadah ketika disebut nama Allah. WC kotor, bau, najis, sarang setan. Tapi begitu dia masuk sebut nama Allah, berubah jadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Berubah menjadi ibadah. Kenapa? Karena ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan bukan ibadah. Semua makan. Binatang makan, jin hantu nyiblorong sundel bolong makan. Tapi kenapa makan kita menjadi ibadah? Karena kita sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah makanan ini menjadi energi buat kami, dan seterusnya. Saya belum lulus, belum apa. Maka dia berubah menjadi ibadah. Nah, ini pahami antara ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Sholat berjamaah ke masjid mahdoh, zikir, baca Quran, bayar zakat, haji dan umrah mahdoh. Tapi kalau dihitung-hitung mana yang lebih banyak, mahdoh atau ghairu mahdoh? Ghairu mahdoh. Aktivitas sehari-hari tapi bernilai ibadah, itu yang lebih banyak. Akidahnya sudah baik, ibadahnya sudah baik. Yang terakhir, yang ketiga, akhlak. Makanya dalam hadis itu dikatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu. Wahai bapak-bapak, kakek-kakek, kalau datang seorang laki-laki, anak muda mau meminang anakmu, adikmu, cucumu, yang kau pandang dua, dinahu, agamanya baik. Maksud agamanya baik apa? Sholatnya baik, akidahnya baik. Tapi ada satu lagi, wa khuluqahu. Ada orang rajin sholatnya tapi ngomongnya kasar,
Kalau dia ngomong 5 menit itu masih tenang hati kita. Masuk menit ke-6 hancur, bak kaca jatuh ke batu. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Potong, masukkan ke Instagram. Insya Allah banyak follower. Jadi kalau sudah orang kasar, susah kita, hancur hati kita. Pas nengok mukanya langsung kebayang kukuran kelapa. Kukuran kelapa itu kan kasar, dan dia nggak mau tahu. Sudah habis isi kelapa itu, tinggal tempurungnya. Mau tak dia berhenti? Enggak. Habis tempurungnya pun dihantamnya juga. Kita udah bilang, oh aku udah KO, gasnya juga lagi, hancur kita. Maka saya yakin adik-adik bisa berteman bersahabat lama ini pasti karena akhlak ini paling penting. Al adab fauqal ilmi, akhlak di atas ilmu. Berapa banyak orang berilmu runtuh ilmunya seperti istana pasir di tepi pantai yang cantik, kokoh, indah. Datang air sekali ombak hilang. Ustadz, ini kita mau buat acara pengurusan organisasi ini, mau pelantikan, nanti kita kirim batik dan ongkos jahit bla 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 bla. Si Anu nggak dimasukkan dalam organisasi. Enggak Pak Ustadz, tapi dia S3 ini hebat. Susah nanti kita Pak Ustadz, dia pantang lihat duit, hancur organisasi ini. Berapa banyak itu, gara-gara akhlak. Pendidikan luar biasa, ilmu banyak. Ini kok nggak dimasukkan ke dalam kepengurusan? Kalau dia masuk nanti ke dalam Pak Ustadz, hancur pertemuan kita. Dia orangnya angkuh nih Pak Ustadz. 2 tangga di bawah Fir'aun Pak Ustadz. 2 tangga di bawah Fir'aun. Susah kita. Tapi berapa banyak orang yang biasa-biasa saja, ini dimasukkan. Kenapa? Baik, bagus orang, lurus nih orang. Ada orang nih sifatnya tinggi sebenang, kata orang Melayu. Paham tinggi sebenang? Benang itu kan benang. Benang itu kan tipis. Dia mau tinggi walaupun sebenang tingginya. Kalau kita ngobrol sama dia, aku dulu waktu SD pernah menang lomba azan satu sekolah, misalnya kita ngomong gitu. Aku dulu waktu SD pernah lomba azan sekolah. Aku satu RT. Ya walau tinggi sedikit aja dia, sebenang pun jadilah. Nah, itu namanya kalau orang Melayu mengatakan tinggi sebenang. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang mengagumi, terlalu kagum terhadap dirinya, itu menunjukkan lemah akalnya. Kalau kata orang Melayu, sekilo kurang secupak, sekilo kurang seon gitu maksudnya. Hebat dia tuh, ganteng dia tuh, mantap dia kalau ngomong. Iya, tapi kurang seon. 9,5 on dia tuh. Jadi akhlaknya dikedepankan, akhlak bersama kawan-kawan SPA, akhlak kepada ustadz dan guru. Yang paling penting adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah, ibadah, akhlak.